masalah, stres segala macam, akhirnya muncul. Kemudian, kondisi ketergantungan narkotika sama dengan tadi, kecanduan, biasanya kita sebut dengan adiksi. Jadi, eee, bukan cuma sebenarnya di narkoba, tidak minum kopi pagi hari merasa ada yang kurang nih, Iya, ada yang lain gitu. Ketika ini memang eee, luar biasa dramatik, itu sengaja disalahgunakan, diperjualbelikan secara, black market, iya. pasar gelap, itu kan untuk obat rematik. Bahkan obat batuk yang sudah ditarik sama orang-orang kesehatan pasti namanya, eee eee, peredaran, masih aja banyak yang, nggak tahu dapatnya dari mana. Kemudian ada namanya tramadol, kan anak remaja liquid itu yang membuat sebenarnya biasa sistem tempel narkoba itu yang saya haramkan kedua gitu, kalau putus sekolah, ya saya berantakan. Kan alhamdulillah. Perempuan 28%, laki-laki 70% menjadi, apa namanya, bahwa konsekuensi terkait hukum anak dijebak untuk menjadi kurir, untuk mengantar narkoba. Ini sangat jahat, eee eee, apa namanya ya, di dunia, peredaran narkotika ini. Kemudian di, apa namanya, latar belakang, profesi masih didominasi dengan, status pekerja. Karena narkoba ini terus terang termasuk mahal. Contoh, dulu kenal ndak Freddy Budiman tahu berapa harganya? 1.400.000. Pantesan dijadikan bisnis. Kalau mau lebaran, Untung sih nggak tahu ya tadi jawabannya ya. tergantung lagi kondisinya. Kalau mau lebaran misalkan atau mau bulan puasa, harganya bisa naik, fluktuatif harganya. Jadi Oh, bandar ini pintar juga lihat bahwa perputaran uang di lebaran itu banyak nih anak-anak. Iya, iya, Tapi ingat, dulu ada bandar narkotika terbesar di Makassar, tepatnya di daerah, saya nggak boleh sebut daerahnya ya, tapi sudah ya. dihukum mati, ditembak mati. Bayangkan, saking jahatnya, dia mengontrol 80% peredaran narkotika jenis sabu di kota Makassar, segala macam keluarga berjudi sabung ayam. Kemudian kerjanya hanya, minum minuman tradisional. Oh iya. Bayangkan, dia tidak tidak pernah sentuh narkoba itu, tapi dia yang mengontrol tapi muncul Iya, iya, lebih lebih kerja keras, kita betul. sangat bergantung sama bapak penegak hukum. Nah, kalau dilihat dari pola penyalahgunaan narkotika, yang sejauh hasil penelitian ini, itu paling banyak ganja sebenarnya kalau daerah Sumatera, tapi kalau di daerah Kota Makassar, itu paling banyak sebenarnya jenis sabu-sabu. Jenis, kita sebutnya ATS, amfetamin type stimulan. Jadi kalau orang, yang kadang kita perlu curigai, orang yang tidak tidur 2 hari, Wah, terjaga terus, betul. sudah gitu main game terus, sedangkan narkoba kadang gitu. Kalau saya faktor gen misalnya. Oh, iya iya iya. Tenang tenang tenang. Tenang kabarin tenang Bang, kabarin. Aman kok. Nah, sekarang yang perlu kita, waspadai teman-teman, Bapak Ibu, adalah sekarang kita lagi dibombardir dengan psicoactive substance. Jadi banyak jenis narkoba baru yang sekarang baca berita tentang mabuk massal di Pontianak yang dicurigai kecubung. Ya kecubung, betul. Tadi saya mau tanyakan itu. Nah itu, nanti kita akan lihat. Kecubung itu dampak halusinogennya atau dampak kerusakannya 10 kali lebih 10 kali lipat daripada ganja, Oh iya. lebih parah. Wah, keren. Kalau mau jujur jujur cerita, saya dulu Bu hampir masih hidup. Bahaya banget ya. Ini disclaimer lagi teman-teman ya, bukan berarti suatu kebanggaan Bapak Ibu ya, tapi tolong diambil pelajaran pengalaman hidup saya bahwa ini jangan sampai terjadi di adik-adik ataupun di keluarga Bapak Ibu, di rumah gitu, ataupun di lingkungannya. Iya. Tolong ini diingat, diambil hikmahnya. Sementara Sulawesi Selatan, kalau kita lihat masuk di tahun 5 besar ya. 2022 masih masuk 10 besar. Bayangkan. 5 besar malah itu ya. Saya pernah jadi konselor di menantu. Jadi Itu, narkoba itu sangat sangat ketika tidak kuat kita punya benteng apa namanya keluarga, pemantauan keluarga itu sangat berpotensi akan terjerumus. Makanya tadi Ibu benar. Salah satu yang paling kuat untuk mencegah orang dari penyalahgunaan narkotika adalah pemantauan monitoring keluarga yang kuat. Dulu saya terus terang, bapak saya menganggap saya, oh laki-laki, pulang malam enggak apa-apa. Ya budaya patriarkis ya Bu ya. Ya, kalau anak perempuan lebih dicari. Kalau yang laki-laki, enggak apa-apa, bermalam di rumah temannya enggak apa-apa. Ternyata alhasil terjerumus. Karena ini tadi saya bilang, lebih dari 80% pecandu mulai menggunakan narkoba itu di usia 12 sampai 15 tahun. Dan efek yang ditimbulkan dari kecanduan narkoba itu sudah banyak yang overdosis, terutama yang menggunakan jarum suntik, yang menggunakan heroin. Kalau kita kenal dulu tahun 98, 99 sampai 2004 ada daerah
daerah sana, Iya, daerah daerah tit gitu iya, pokoknya. daerah gitu, daerah perwira lah gitu ya. Iya, iya, Itu pokoknya pokoknya daerah ya, sana ya. ataupun membawa materi di mana-mana, di kelurahan dan di mana-mana, di lapas dan di mana-mana. Saya selalu menyampaikan bahwa jangan pernah ada niat untuk mencoba narkoba walaupun cuma sekali. Coba-coba mi deh, 1 kali. Apalagi yang Jangan, iseng-iseng ya. karena pasti akan ada kata 2 kali, pertama coba-coba. Coba-coba. Apa semudah itu, Bro. Saya, teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita kemudian yang menjadi ini, stigmanya muncul bahwa ini suatu aib dan lain-lain, sehingga mereka tertutup. Sehingga untuk melakukan pengobatan, membawa ke tempat yang tepat, rehabilitasi, rumah sakit dan lain-lain, akhirnya aksesnya tidak tidak bisa dilakukan. Harusnya ketika wajib menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi rawat jalan ataupun rehabilitasi rawat inap. Jadi sebaiknya teman-teman kalau ada keluarganya atau temannya bawa karena sudah dipayungi dengan undang-undang narkotika. Kami pernah kerjasama dengan Nas Sabu-Sabu di Kota Makassar. Bayangkan Bu, Bu Susi ya, ternyata 1,2% dan hubungan seks yang belum memiliki pasangan, belum menikah, kemudian dia melakukan hubungan seks. Ini yang terjadi. Sehingga teman kita luar biasa, sangat mengkhawatirkan. Begitu. Next mungkin teman-teman, Bapak Ibu, dan bisa disebut sebagai sekang mau dibilang, kalau Mhm. ndak pakai narkoba katanya ndak keren. Yes. Iya, Nah, kau mau deh, itu kau mau istilah deh. zaman dulu sih Ya, sebenarnya ya. kau mau deh jamu ke saya. 2, faktor teman, lingkungan, karena pergaulan. Kalau mau gabung di sini Bro, di sini kita Nggak anak gaul gitu kan, harus pakai ini, harus pakai ini gitu. Ketiga, karena narkobanya gampang didapat. ketersediaan. Nah ini harusnya tugasnya polisi lah, Oke. penegak hukum. Kalau itu bisa diberantas, salah tidak bisa didapatkan kan tidak akan digunakan. Ini yang perlu kita juga lihat bahwa orang coba pakai dasarnya kemudian situasional, rekreasional, akhirnya jadi pecandu. Awalnya Jika coba-coba ya. ya, intinya jangan pernah coba-coba, itu Yes. ya. Apapun jenisnya, apapun iming-imingnya jangan coba-coba, itu yang terus yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah, mungkin operator tidak relevan juga kalau saya menggambarkan tadi gambar-gambar yang, Iya, betul. lempok segala macam, eee, nanti mungkin kalau mau minta materinya ini bisa saya kasihkan, Iya. supaya bisa mengenal, tapi secara Sekarang lagi ketergantungan ya ya kan, sesuatu dan susah mengungkapkan ke siapapun. Mungkin ya boleh boleh langsung konsultasi pribadi ya, ya ini Mas dia tadi Farid ya. ya tadi, kembali dulu tadi, terus terus Mas, operator, terus tadi, eee, terus The next lagi. karena kita dibatasi durasi, terus yang penting-penting saja yang ke belakang ya, terus terus ini, apa yang dapat kita lakukan adalah perawatan terbaik adalah pendekatan terintegrasi, di mana masalah penyalahgunaan zat dan gangguan mental ditangani secara bersamaan. Jadi dia paripurna, Bu, ya. Karena memang banyak pengguna narkotika ternyata itu banyak mengalami gangguan mental. Masa kita kenal individual atau, grup konseling, ada self measure, lifestyle change, dan peer support. Kemudian ada treatment untuk masalah pelunasan meliputi detoksifikasi, jadi kita bersihkan badannya dari behavioral terapi dan support, maintenance supaya tidak kembali lagi menggunakan. Next, mungkin, partner. Kemudian ketika kembali tadi, ada teman kita, keluarga kita yang ternyata sudah terlanjur, terjerumus ke narkotika, jangan panik, segera konsultasikan pada pihak yang berkompeten, konsolidasi dengan keluarga, komunikasikan konsep rehabilitasi pada si pecandu. Ingat, rehabilitasi gratis, ada punyanya BNN di Badoka, ada punyanya, pemerintah Pemprov di Rumah Sakit Sayang Rakyat, Yes. ada juga yang di Takalar namanya, punyanya Kementerian Sosial, Loka Pangurangi, kemudian motivasi biasa, orang tuanya perlu banyak berdoa. Itu mungkin, dan yang terakhir adalah tolong ketika ada keluarga, teman, kerabat, dan lain-lain, dan buat si pengguna narkoba ini akan makin larut dalam perilaku penyimpangannya terhadap, permasalahan narkotika. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya berharap diambil hikmahnya yang baik, jangan mencontoh apa tadi yang saya sampaikan dengan riwayat hidup saya. Yes. Itu hanya gambaran bahwa begitu luar biasanya setengah matinya saya keluar dari jeratan ini, dan mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang atau adik-adik kita yang mengalami seperti yang apa yang saya alami.
Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farid Satria SH, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Begitu banyak pelajaran yang sudah disampaikan oleh Kak Farid ya, dan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hindari, dan Ya, juga karakteristik dari teman-teman kita ataupun lingkungan kita yang nggak boleh kita ikuti kalau memang itu salah. setuju. Dan kalau dari cerita, kalau tadi kan kita udah dengarkan bagaimana peran penting keluarga, Yes, terus mendengarkan kisah Kak Farid, ternyata memang sepenting itu peran keluarga dan juga orang sekitar kita betul. ya. Jadi sekali lagi ya, yang mungkin sekarang lagi punya masalah dengan keluarganya, diperbaiki lagi kembali ya. Betul. Oke, nah ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita ya, Felicia Kota Makassar 2023. Oke. Halo. Nih, tadi Bagaimana kabarnya Elisha? Alhamdulillah luar biasa. Kira-kira Elisha ini kelas berapa? Kelas 3 SMA. oh kelas Wah, 3 SMA kelas nih. 3 SMA ya. Banget. Ini dia menjabat Kembali. Boleh dong. Kan kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semua, saya Elisia Binaya, akrab disapa Elis, dan saya merupakan runner-up 2 Duta Genre Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Dan tahun lalu saya merupakan juara 1 Duta Genre tingkat Kota Makassar tahun 2023. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang genre Kak. Jadi kerjasama dengan BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mendampingi itu fokusnya adalah remaja. Mendampingi remaja, membuat merencanakan bagaimana langkah-langkah atau fase-fase kehidupan ke depannya. Ih, keren banget loh. Berarti Elis ini nanti juga akan ini ya memotivasi Yes. teman-temannya gini ya. Tugas dari Duta Genre itu sekarang tuh bisa kita lihat nyata pada saat apa? Ketika memang pada saat event-event seperti ini aja atau mungkin ada agendanya gitu. Duta Genre itu bukan sekedar duta biasa karena Duta Genre memiliki tugas dan tanggung jawab turun yang merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang ada di sekolah-sekolah dan yang ada di masyarakat, Kak. Nah, tugas Duta Genre itu tidak hanya sebagai membawa materi saja, tapi memang tugas Duta Genre itu membimbing, sama-sama belajar lebih tepatnya, Kak, karena kita Duta Genre kan juga sesama remaja, Kak. Jadi kita belajar bersama bagaimana kita merencanakan masa depan. Oke, nah ada yang menarik nih. Nah, Tadi katanya Duta Genre itu punya tugas menyebarkan virus-virus betul. genre ya. Iya. Berarti ini dia melawan virus-virus yang jelek ya dengan Ah, menghadirkan virus genre virus ini. yang baik, betul Yes, sekali. betul sekali. Keren Nah, banget. tentunya dengan Duta Genre ini, Alicia juga pasti bakal mengabdi untuk seluruh teman-temannya, remaja-remaja yang bisa ataupun juga yang Panjangan tangannya Kak Farid sebenarnya ya. Wis, keren sekali. banget. Oke, nah sebelum kita lanjut kita mau buka sesi tanya jawab nih barangkali di sini teman-teman ada yang mau bertanya ya Ya, terkait betul. dengan 3 materi yang baru disampaikan. Silakan boleh sampaikan aja. Yes, Ayo, atau mungkin mungkin ada yang ada. mau curhat bisa Betul. juga ya. Yang mau menyampaikan unek-uneknya, Heeh. saya tuh sebenarnya lagi dekat sama cowok, tapi saya Hei, penasaran. hei. Dari ciri-cirinya, kayaknya dia pengguna deh. Iya. Tapi bagaimana ya caranya bertanya ke dia? Nih, kalian Gimana ini, cara menjaga perasaannya berarti ya? kalian ini harus bersyukur kalau misalnya kalian pacaran sama orang. Ya. Tapi dibeli sendiri ya. Iya betul Ini sekali. yang mau bertanya, kakak-kakak Itu bagaimana tuh. caranya Boleh supaya dikasih dulu mic-nya? mic-nya. Silakan. Kita Di masih bagian ada mana? waktu kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya ya atau mau curhat, boleh silakan. Atau kalian mau cerita, mau disamarkan namanya juga Iya. boleh ya. Iya. Misalnya pakai misalnya pakai namanya Kak Ferry ya, itu juga boleh. Boleh. Atau mungkin mau cerita tapi mau ditutup mukanya boleh juga. Sama saya Mawar, saya cuma coba. Boleh juga, ya boleh. Oke, Bertanya, nama saya Siti Rahmawati, perwakilan dari Kader KB Kelurahan Mancini. Oke. Saya ingin bertanya kepada Farid. Kebetulan Farid ini adalah teman kemenakan saya yang bernama Bambang. Oh, Kenal ya? kenal ya Mas Farid ya? Kenal. Saya ingin bertanya masalah narkoba. Terus ke ibu hamil, apa dia pecandu narkoba? Anaknya terhindar dari
penjualan narkoba itu. Ya itu saja. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kira tadi mau tanyain soal Bambang ke kemarin Oh. ya. Gimana kira-kira Bambang masih pakai nggak? Nggak ya, nggak boleh. Oke, pertanyaannya tadi terkait dengan ibu hamil. Kalau Iya. misalnya dia pecandu, apakah itu bakal turun ke janinnya, ke anaknya? Iya. Gimana Kak Farid Ya, kira-kira? terima kasih Bu. Ini pertanyaan perempuan yang kemudian sedang hamil, ketika melahirkan anaknya sudah berhenti menangis. Si dokter bingung. Saya lupa referensinya dari jurnal apa, saya lupa itu. Jelas ada, kalau ibu nanti ini Cek, bisa searching yes. di Google, apa probing dan dia kehamilan semester 1, semester 2 masih menggunakan. A- Akhirnya ternyata menurut penelitian WHO, seorang ibu yang sedang mengandung dan menggunakan narkotika, ketika dia melahirkan anaknya akan mengalami bahwa itu ada tubuh ibunya, akhirnya di luar heroin. Dan itu akhirnya setiap ibu yang hamil itu akan diperiksa. Baik periksa hepatitis B-nya sudah wajib itu hepatitis B, pemeriksaan tentang apa namanya, hepat anaknya juga mengalami kecanduan. Gitu. Karena kan anak cuma bisa menangis. Itu yang saya dapatkan informasinya bahwa memang ternyata benar. Seorang ibu yang hamil kemudian menggunakan narkotika akan mempengaruhi janinnya anak bayinya. Bayinya akan mengalami juga sakau. Sakau itu sangat luar biasa sakitnya. Tidak mati tapi setengah mati. Iya. Tidak mati tapi setengah mati, itu lebih ngeri lagi ya. Ngeri lagi. Pengen mati tapi nggak bisa mati. Iya, Iya. soalnya masih setengah. Setengah ya. Oke. Yang sekarang bahaya itu kita harus benar-benar tidak masih di Indonesia, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik generasi Z. Kalau nanti kalau pulang buka YouTube Philadelphia, wilayah Kingston kalau nggak salah, yang kayak zombie. Itu dicokoki dengan narkotika, fentanyl fentanyl dicampur dengan obat bius. Pasti adik-adik biasa lihat lah di YouTube. Ada yang tahu ya? Ini juga keluarga yang kan ada di lingkungannya. Saya juga pernah dengar TV. To child. Oh. Mencegah bagaimana seorang ibu yang mengidap HIV Yes, itu tidak menurunkan. tidak menularkan ke anaknya. Dan banyak sekarang kasus kemudian tidak Oke. menyusui, pakai susu yang menular kayak Iya. kayak TB, kayak TBC. Betul. Yes. Jadi kalau bersentuhan secara malam, dia hanya menular lewat kontak darah. Darah. Ketika pertukaran jarum suntik, kemudian dari proses misalkan donor darah yang tidak bersih, Iya. sama jangan sekali-sekali kemudian Betul ya, baik. Nah, oke itu tadi bisa memberikan pesan ataupun Betul. juga apa ya, tips and trick untuk Iya. teman-temannya yang lain, silakan Elisha. Baik, terima kasih Kak. Jadi ini merupakan salah satu dari 3 resiko permasalahan remaja yang ada pada dalam salam genre. Jadi ada 3, yang pertama ada pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Jadi ini maknanya 0, tidak mendekati kasus atau tidak ada kasus dari ketiga permasalahan ini. Jadi yang pertama tentu saja bagaimana peran keluarga seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Susi. Jadi setelah sedikit berbincang tadi saya mendapatkan satu insight baru bahwa banyak remaja, semua remaja memiliki potensi, tapi tidak semua keluarga itu approve. Tidak semua keluarga memberikan dukungan. Nah, dari situ saya sadar dan saya bersyukur sekali bahwa saya hadir, saya lahir di keluarga yang memberikan support begitu besar, dan saya selalu beranggapan bahwa keluarga itu tak hanya yang sedarah. Ada juga orang-orang yang tidak sedarah tapi rasanya kayak saudara. Dan saya mau berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya di sana yang hadir memberikan dukungan dan bermain di panti asuhan merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan bahwa lingkungan pertemanan sangat berpengaruh. Selain dari keluarga, lingkungan pertemanan saja kita punya untuk menjadi lebih Keren banget ya. Risha Pinaya, Duta Genre Sulawesi Selatan 2024. Keren Luar banget biasa. loh ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa kita dengarkan closing statement dari Oke, masing-masing untuk narasumber ya. mengakhiri talk show kita ya. Betul Baik. ya. Kita sistem yang lebih besar, yaitu sistem bermasyarakat. Kalau keluarga ini meluluskan atau melahirkan anak yang bagus, nanti ke masyarakatnya akan bagus. Begitu juga sebaliknya. Dan keluarga dan seterusnya tetap rumah tangga. Karena tadi salah satu penyebabnya juga pernikahan dini, begitu ya. Berarti harus sudah siap secara
secara mental, secara fisik dan mental. Untuk menghindari juga tadi ibu hamil yang menurunkan penyakit ke anaknya kelak. Terima kasih. Terima Oke. kasih Kak Susi Susanti. Selanjutnya mungkin dari Kak Farid, silakan Kak Farid. Tidak ada parit-parit yang seperti dulu lagi. Oke. Itu. Kedua, saya berharap adik-adik jangan pernah teriming-iming seterusnya. Jadi saya berharap asupan informasinya itu harus lebih disaring terkait masalah-masalah kehidupan sosial. Jadi jangan di luar ini banyak orang yang memanfaatkan modus. Apapun jenis narkoba, katakan tidak pada narkoba. Nah, itu dia. Si Kak Susi dan juga Elisha Abinaya. Baiklah, Sekali lagi, Kakak. oke, teman-teman sebelum itu minta ya ini ada penyerahan sertifikat ya sertifikat penghargaan untuk ketiga narasumber kita ya. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bu Yuyun Fahrudin SE selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada ketiga narasumber kita. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya Mita ya, banyak banget loh insight-insight baru khususnya nih buat Gen Z ya. Apalagi buat teman-teman yang aduh sedikit-sedikit overthinking ya. Aduh saya lagi galau nih Kak nih ya. Terus tiba-tiba ada pengaruh negatif. Coba deh ini. Bagus nih Gak ya. boleh ya. Boleh ya. Tidak pada narkoba. Nah, Misalnya kalau teman-teman semua juga merasa kurang nyaman dengan keluarga, seperti yang Elisha bilang, ada juga teman-teman kita yang bisa kita katakan dia itu adalah keluarga ya. betul. Jadi kalau kalian mau cerita, kalian ada masalah, jangan dipendam sendiri. Kalau kalian nggak yakin mau cerita ke keluarga atau yakin teman kita itu adalah keluarga, kita curhat sama dia. Hati-hati juga ya, apalagi di era zaman sekarang tuh mereka tuh semuanya bilang friendly banget semua anaknya ya, jangan sampai friendly menjebak ternyata ya. Oke, kembali kami mengundang kepada Bapak Yuyun Fahrudin SE selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana untuk berkenan menyerahkan sertifikat kepada 3 narasumber kita. Silakan Pak. Yang pertama juga teman-teman media boleh di. Kita sudah sama-sama mengikuti talk show yang sangat luar biasa. Dan tentunya banyak apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk seluruh narasumber kita, di antaranya Kakak Susi Susanti SPSI MA, dan juga Elisha Abinaya, yang merupakan runner-up 2 Duta Genre Putri Sulawesi Selatan tahun 2024, dan juga Duta Genre Putri Kota Makassar tahun 2023. Oke, dan selanjutnya mohon berkenan Bapak untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada Kakak Farid Satria SH ya yang sudah membawakan edukasi penyalahgunaan narkoba untuk masa depan yang cerah ya. Itu dia. Selanjutnya mungkin boleh berfoto bersama dulu Pak, izin Pak. Presentasi Silakan. boleh diabadikan. Baik, boleh berikan senyuman terbaiknya, senyuman yang paling manis. Dalam hitungan ketiga, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima Oke, kasih. oh boleh mau foto pakai audiens juga? Oh iya, boleh. Izin Pak, boleh sebelah sini Pak. Boleh Fotonya membelakangi audiens dan silakan menuju ke giant screen, boleh Bapak, Ibu. Untuk teman-teman semuanya bisa angkat tangan ya, atau bisa melambangkan duta genre kalian. Gini. Gini dong, ya. Kosong dan 3. Baik, boleh. Terima kasih banyak Kak Farid. Kak Susi terima kasih banyak dan juga Alicia terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Bapak Yuyun Fahrudin SE terima kasih banyak ya. Sudah berkenan menyerahkan sertifikat kepada ketiga narasumber kita. Betul sekali, sangat luar biasa sekali untuk hari ini. Begitu banyak hal-hal baru, insight baru yang bisa kita tangkap, yang bisa kita jadikan pelajaran, dan juga hal-hal yang perlu kita hindari untuk masa depan kita yang lebih cerah. Betul sekali. Tapi kalau yang satu ini sih nggak boleh dihindari ya, Mita ya. Gimana kalau kita ke bawah, kita bagi-bagi hadiah. Udah ya, kita udah terima insight. Sekarang kita mau refreshing dulu. Betul. Bagi-bagi hadiah. Setelah itu kita akan
menyajikan persembahan yang begitu spesial. Kita akan pemanasan sebelum ada gestar kita yaitu ada Kakak Dere. Kakak Dere, Kakak Dere, Iya. adik-adik Iya. adik kakak gitu ya. Ya. Kita hadiah, Yes. kalau kalian bisa tahu langsung pulang, kayak enggak? Ayo, Kak. Oke. Oke, pertanyaannya adalah siapakah nama Presiden Tanzania? Ayo. Itu tuh, ibunya tuh. Iya. Ibu serius ibu tahu? Tahu ibunya. Tahu dong. Siapa Bu namanya Bu? Dadi Pomanto. Udah nggak usah makan Tadi jawabannya siapa Bu? Bu ya. Oke. Nih kita ganti pertanyaannya. Ada karena tadi kita udah sama-sama mengikuti talk show. Ada yang tahu apa kepanjangan dari NAPSA? Angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Dila. Kepanjangan dari NAPSA, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke, betul. Hadiahnya. Hadiahnya ya. Oke. Hadiah ini bersama dari Ada yang ada lagi yang mau? Oke. Sekarang siapa yang bisa tebak dinas apa yang mencanangkan Filmfest 2024? Sebelah kiri. Ini. Oke. Ayo. Dinas apa? Nama kamu siapa? Namanya siapa? Fani, Kak. Oke, Fani jawabannya. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar. KB itu apa? Keluarga berencana. Ya. Oke, selanjutnya. Lagi. Oke, mungkin Ferry Ada. bener ya. Sebutkan 5 lagu Dere. Dere banget. Dere banget. Kenapa? Kamu kenapa? Kerasukan. Hah? Oke. Namanya siapa? Berdiri. Tapi harus nyanyi ya, harus nyanyi. Ya, nggak boleh dong. Nggak boleh. Harus nyanyi. Satu. Judul lagunya apa? Kota. Bagaimana lagunya? Oke, betul. 2. Berisik. Bagaimana lagunya? 2. Oke, 3. Tanya. Ya, gimana lagunya? Betul. 4. Rubik. Bagaimana lagunya? Aku berjalan. Iyalah, yang terakhir. Rumah. Kasih menyuntik. Rumah. Bagaimana lagunya? Ganti. Apa? Lagu. Oke, bagaimana lagunya? Itu memang Oke, apa? Sebelum penyanyi semangatnya dulu semua coba kita dengarkan tepuk tangannya. Oke. Baiklah. Teriakannya. Wih, masih semangat ternyata ya. Tanpa berlama-lama lagi, Yes. marilah kita undang. Inilah dia persembahan spesial dari Halo teman-teman semua. Selamat datang di Femfest. Dengerin baik-baik liriknya. Berpegang kita berhentian mengentaskan perjalanan yang kau tahu tak pernah mampu membunuh rindu dalam waktu dan tak kau mau. Yang mengentaskan segalanya yang kau inginkan dan tak kau jangkau dari sudut berbeda kita. Dari sudut yang mengenal
sudut berpijak yang larang dari seluruh yang mampu tibalah kita di perhentian yang menuntaskan segala tibalah kita di perhentian yang menuntaskan segala di perhentian yang menuntaskan segala tibalah kita di perhentian yang menuntaskan segala Buat yang baru pertama kali bertemu, kami Ruang Baca, saya Vini, ini Ale, kebetulan ini suami saya. Nah, yang ini di belakang siapa ayo? Betul. Ini kalau mau dikasih hadiah semua, kalau tadi kuis ya habis dong hadiahnya ya, bener semua. Nah, Derry udah datang belum ya? Belum, katanya udah di jalan. Kok rindu, rindu, temu rindu mi lagi. Lagu selanjutnya ini judulnya Doa, ini musikalisasi puisi dari Aan Mansur. berubah jadi dia Ingin melihat mereka di musim panen mereka merayakan pesta di musim panen. Ku ingin melihat mereka merayakan pesta di musim panen. Aku ingin melihat mereka merayakan pesta di musim panen. Dan cendawannya hujan yang bisa yang menaruh pun tidak pada kelopakku tak berkosa kata dan tak pernah lebih luas dari wajah, lebih dalam dari langit, lebih pasti dari makna. La 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 la. Terima kasih. hanya bisa satu dalam masa waktu yang tak berkosa Kata dan tak pernah lebih luas dari wajah lebih dari langit lebih pasti dari makna sudah usai sebelum dimulai sedihnya di dan sepenuhnya abadi tanpa diucapkan sama sekali. terima kasih banyak teman-teman fans selamat menanti kehadiran Dede.
Sudah ada, dia mau dengar suara semangatnya semuanya. Semuanya. Juga langsung ada kemarin tuh sudah menjalankan, jadi langsung tepuk tangan tuh. Mengumumkan untuk penyerahan hadiah di lomba kreasi menu pertama ya. Ini adalah lomba kreasi menu dasar. Untuk juara favorit jatuh kepada Kecamatan Manggala. Dengan total poin 265. Nah, silakan boleh langsung naik sini. Ayo prosesnya. Ya, dari Kecamatan Manggala. Terus juara kedua Juara kedua dengan total poin 278. jatuh kepada Kecamatan Makassar. Kami ucapkan selamat ya untuk Kecamatan Makassar. Selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk juara satu jatuh kepada Kecamatan Was. Baiklah, untuk kreasi menu dashar sudah hadir bersama kita juara favorit Kecamatan Manggala yang mana? Ya. Oke, silakan. Juara dua Kecamatan Makassar. Kecamatan Makassar perwakilan. Kecamatan Makassar. Oke, dan juga Kecamatan Wajo. Wajo, mana nih Kecamatan Wajo mana? Wajo udah ada. Ini Manggala, berarti yang belum ada adalah Kecamatan Makassar. Ayo mana nih? Lari-lari. Lari Bu, lari Bu. Kita hitung nih, 3, 2, nggak bisa lewat situ Bu. Bisa. Udah ketutup, Udah udah ketutup. Di belakang. Lewat belakang. Lewat belakang. Lewat Oke. belakang ke Taman Paku Ibu. Oke. Ayo. Ayo Bu, cepetan Bu, 3. Kalau nggak di ini nih. Sampai Ibu Reni Esan. Ibu Reni Esan. Kami mengundang yang kami banggakan. Ibu Reni Syahrudin AMDA selaku pelaksana tugas Ketua Dharma Wanita Persatuan DPPKB Kota Makassar untuk bisa menyerahkan hadiah kepada para pemenang dari lomba kreasi menu dasar. Boleh dong saya lagi minta tepuk tangan yang paling meriah dulu semuanya. Wow. Luar biasa. Di sini yang mau nonton Dere ini ada Kecamatan Makassar, ada? Ada? Wih, bangga banget kalian pasti ya. Kecamatan Wajo ada? Kecamatan Wajo? Bentar, kamu tuh Kecamatan Makassar apa Kecamatan Wajo? Nanti saya susah ngurusnya. Baik. Mohon perkenan Ibu yang kami banggakan untuk bisa menyerahkan hadiah. Silakan. Baiklah. Untuk yang pertama. Boleh juara favorit. Silakan untuk rekan-rekan fotografer. Boleh diabadikan. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu mohon berkenan menyerahkan hadiah kepada juara kedua Kecamatan Makassar. Oke. Kita saksikan yang adalah penyerahan hadiah ya kepada juara kedua lomba kreasi menu dasar Dapur Sehat Atasi Stunting. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan Ibu untuk menyerahkan hadiah kepada juara favorit, yaitu Kecamatan Manggala. Juara favorit kita nih di lomba kreasi menu dasar. Baiklah, mohon berkenan Ibu untuk bisa berada di tengah untuk melakukan sesi foto bersama. Kami pesedu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih yang kami banggakan Ibu Reni dan juga selamat untuk. Oke, kita lanjut lagi ke penyerahan berikutnya ya. Berikutnya penyerahan hadiah untuk pemenang talent show competition ya. Wah, Kecamatan. Silakan Kecamatan Panakukang boleh naik ke atas panggung. Kemudian juara kedua Kecamatan. Ih, keren banget. Dan juga kami mengundang kepada Ibu Marlina Tawak. Mohon berkenan untuk bisa menyerahkan hadiah kepada pemenang talent show competition. Mohon berkenan yang kami banggakan Ibu untuk bisa menyerahkan hadiah dari juara. Mulai dari juara 1, boleh. Silakan untuk juara 1. Adalah Kecamatan Biringkanaya. Selanjutnya juara kedua Kecamatan Tamalate.
Mana nih suaranya anak-anak Kapalat? Selanjutnya juara 1. Juara juara favorit. Oh ya, Ya, juara juara favorit. favorit ya. Kecamatan Panakuka. Oke. Mohon berkenan Ibu untuk sesi foto bersama dulu bersama dengan juara favorit. Dan mohon Oke. berkenan juga Ibu untuk bisa berada di tengah melakukan sesi foto bersama. Iya, betul sekali. Silakan rekan-rekan fotografer. Ya. Saya bantu countdown dari 1900. Tiga, Sekali lagi yang lebih cantik lagi. 3, 2, Berikutnya Mita, ini akan menjadi pemenang untuk booth IPKB. Juara ketiga jatuh kepada booth. Silakan untuk kalau nggak kita anulir nih. Ya. Oke. Selanjutnya juara kedua. Kami ucapkan selamat kepada Panggul. Nah, ini berdua ini di tengah-tengah kalian kecamatan apa sebenarnya? Tadi Makassar teriak-teriak, kalau teriak-teriak. Apa? Rapocini. Oh, Rapocini. Bawa handphone nggak? Oh, bawa. Oke. Selanjutnya untuk juara 1, Yes. kami ucapkan selamat kepada kepada Bapak Rahmat Said SKM MKes untuk bisa berkenan menyerahkan hadiah kepada pemenang booth terbaik dari IPKB. Juara 3 paling ujung, Bu. Ini, Bu. Juara 2? Juara 2 kesini, Bu, nih. Nih. Jangan ya. Oke. Oke, ada Army. Oh, ada Army. Keren banget ya. Saya tahu nama kamu Army. Tuh, ada tulisannya. Iya. Oke, baiklah. Kami Dan mengundang yang kembali- kami banggakan Bapak Rahmat Said SKM MKes untuk bisa berkenan memberikan dan juga menyerahkan hadiah kepada sang juara kita dari booth terbaik untuk PES 2024. Juara pertama dari UPPKA Botoala. Yes, betul sekali. Ini mendapatkan hadiah uang tunai senilai 800 juta rupiah. Dipotong pajak juga ya, pastinya ya, 100%. Kembali semua Ya, dong. kembali semua lah ya. Selanjutnya juara 2 UPPKA Talo. Ya, ini mendapatkan hadiah uang tunai dan juga 1 unit kompor gas dengan ketinggian api 5 meter. Ya, begitu dinyalain langsung kebakar rumahnya. Ya. Selanjutnya juara 3 Juara 3, UPPKA Tamalan Rea. juara 3 yang akan mendapatkan uang tunai dan juga 1 kipas angin. Perwakilan booth bisa memperlihatkan hadiahnya ya. 3, 2, 1 sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Kami ucapkan selamat juga untuk seluruh pemenang. Oke, nah kita masih ada 2 kompetisi lagi yang akan kita saksikan untuk penyerahan hadiahnya. Selanjutnya ini adalah pemenang untuk video edukasi. Selamat kepada juara favorit. Oke. Juara favorit kami ucapkan selamat kepada pemilik akun Rizky Amali. Coba kita lihat videonya. Coba kita lihat videonya silahkan. Inilah dia video dari Reskiana Malia. Kedua, dengan poin, oh nggak ada ya. Oke, Najwa Zahra. Nama saya Zara. Najwa Zahra, betul? Ya. Oke, videonya juga akan diputarkan ya. Ini dipercepat ya. Ya. Selanjutnya. Yes. Selanjutnya untuk juara pertama. Dari video edukasi competition. Oke, baiklah. Untuk juara pertama, kami ucapkan selamat kepada pemilik akun Nazwa SPT. Iya, itu dia. Nazwa ya untuk penyebutan pemenang lomba ranking 1 pintar tuh ya. Ya, Dan kira-kira pemenang- siapa? Mohon perkenan Ibu untuk bisa naik ke atas panggung. Nih. Bapak Syahrudin untuk bisa hadir bergabung bersama kita
dan juga menyerahkan hadiah kepada sang pemenang dari lomba Video video. edukasi. Yes. Oke, selamat sekali lagi. Silakan rekan-rekan fotografer untuk difoto dulu. Silakan untuk foto dulu bersama juara 1 dari lomba Oke. video edukasi dengan tema pendewasaan usia pernikahan. Nah, itu dia ya. Selanjutnya juara kedua. Mohon berkenan Bapak untuk bisa memberikan hadiah kepada juara kedua atas nama Najwa Zahra. Najwa Z-nya 3. Ahra. Kenapa ya orang-orang tuh pada suka banget kayak gitu, A-nya 2, Z-nya 3 ya. Oke, selanjutnya untuk juara pertama mohon berkenan yang kami banggakan Bapak Syahrudin untuk bisa memberikan hadiah. Dan selanjutnya penyerahan hadiah kepada pemenang ranking 1. Wow, bukan siapa ada di ranking 1? Oh, ada Ibu Nurwanti. Mohon berkenan Bapak untuk bisa melakukan sesi foto bersama di tengah. Baiklah, untuk tim dokumenter para pemenang memberikan senyum terbaiknya dalam hitungan 1. Oke, tepuk tangan dulu dalam untuk seluruh pemenang yang luar biasa sekali. Ya. Mohon, oke. Putaran video pencapaian dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selamat menyaksikan. Tingkat nasional. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar telah mendapatkan penghargaan baik tingkat provinsi hingga nasional. Dan berikut penghargaan yang telah diterima Dinas PPKB Kota Makassar. Penghargaan tingkat nasional. Satya Lencana Wirakarya, Manggala Karya Kencana, juara 3 apresiasi pengelolaan dana, Baik Nusa Indah. kemudian Kelurahan Panampu Kecamatan Alo, juara 1 role model TPMB Haja Andi Nani Nurcahyani. Selanjutnya, penghargaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Juara 1, Kampung KB Nusa Indah, Kelurahan Panampu, Kecamatan Talo. Kemudian juara 2 penyuluh KB atau PLKB atas nama Emi Huirodah SKM. Juara 3, Rumah Data Kependudukan, Sricaya Selatan. Juara 1 Sekolah Siaga Kependudukan, Sekolah Madrasah Aliyah 2 Makassar. Juara 1 Sekolah Siaga Kependudukan, Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Makassar. Klinik swasta terbaik, Klinik Basnas Medika Makassar. Juara terbaik 1 Lomba Asik BPP TikTok. Kategori Bidan Star, yaitu Bidan Sukmawati STS. Tentunya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memperoleh penghargaan sebagai role model terbaik TPMP dalam pelayanan KB TPMP Haja Nani Nurcahyani. Dan juga menjadi juara terbaik 1 Lomba Ajang Kreasi Kaula Muda kategori remaja inklusi, yaitu Muhammad Syukur, dan juga menjadi juara terbaik 2 Lomba Ajang Kreasi Kaula Muda kategori remaja inklusi atas nama Cindy Laura, dan juga menjadi juara terbaik 3 Lomba Ajang Kreasi Kaula Muda kategori remaja inklusi atas nama Afifah Alda Hartono. Inilah dia dokumen Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Boleh berikan tepuk tangan luar biasa Bapak Ibu hadirin.
sangat luar biasa untuk seluruh program kerja dari Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk penghargaan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tentunya yang dipimpin oleh Bapak Syahrudin Esos MADM. Selaku Kepala disampaikan langsung oleh yang kami banggakan, Bapak Syahrudin Esos MADM. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada penghujung acara Pampes ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, nikmat untuk dapat hadir bersama-sama pada event yang luar biasa pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Allah Muhammad. Yang saya hormati seluruh hadirin dan panitia Pampes, terima kasih kepada 24 ini yang kita melihat antusias masyarakat yang tentunya hal ini adalah sesuatu yang sangat kami harapkan. Bagaimana pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu dikenal. Bagaimana pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu dapat diketahui oleh masyarakat, programnya, kegiatannya, sehingga semua bisa tahu dan paling tidak menjadi dorong pemerintah di wilayah masing-masing untuk dapat kita bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas kami. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali masalah yang ada di keluarga kita. Sehingga kami sangat berharap pada momentum Pampes ini ada edukasi yang kita dapatkan, ada entertainment yang kita dapatkan, semuanya bertujuan untuk bagaimana mendekatkan PPPKB ini kepada masyarakat. Yang tadi kita perhatikan di segmen terakhir, bagaimana narkoba itu merajalela memasuki ruang-ruang keluarga dengan edukasi yang kita terima melalui talkshow tadi, minimal bisa menjadi oleh-oleh buat kita. Begitu pula yang lainnya, bagaimana stunting itu bisa kita atasi secara kolaborasi bersama-sama. Kalau kemarin kita tidak peduli, setelah Pampes ini, stunting itu harus siaran di Makassar. Bisa ya? Saya lihat besok, mudah-mudahan kita turun ya. Apa? Sering-sering acaranya ya. Tergantung anggarannya. Ibu sekali, sekalipun Pampes ini adalah yang pertama bagi kita di momentum besar dari 38 provinsi dan kurang lebih 208 kota untuk menjadi tuan rumah. Bayangkan begitu. Ini saja 15 nah kita senang. Bagaimana kalau 38 provinsi yang mau datang tahun depan? Pemanasannya ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman di Milang yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan saya harapkan tahun depan Bapak harus ambil bagian juga untuk menerima tamu-tamu kita dalam rangka event Keluarga Nasional, Hari Keluarga Nasional Kekasih, kepada teman-teman DPPKB yang sudah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada seluruh kader KB. Ini acaranya kader KB sebenarnya. Kebetulan untuk kader KB. Terima kasih teman-teman penyuluh KB yang sudah memperlihatkan ketangguhannya dalam membina kader-kader di bawah. Terima kasih. Terima kasih kepada jajaran DPPKB dan tentunya semua mitra kami, terutama yang banyak berkontribusi kepada kita semua di Kota Makassar. Mudah-mudahan semua ini menjadi awal yang baik untuk kita bekerja
dan Dinas Pengendalian Penduduk menjadi salah satu OPD yang ada di Kota Makassar. Kan tadi kemarin pada saat penyampaian laporan, sebelum saya tutup, saya mau mendengarkan itu lagi. Kalau saya bilang sehatkan hidup, hebatkan keluarga. Sebelum Dere tampil. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan kita bertemu di ajang Hari Keluarga Nasional dan tentunya dengan gaya dan tentunya dengan entertainment yang lebih bagus lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sepertinya kurang ya kan? Iya, Acting speech. benar. Dari Bapak. Jangan takut. Semua ini adalah bintangnya di BPKB. Wih, wajib kita dengerin suaranya ya. Oke. Sang juara, wih, Juara sang juara. Pak. Bapak sendiri Pak paling suka tuh apa Pak? Paling suka, ada Dewa. tebak gitu ya. Dewa. Separuh napas. Dewa. Napas. Baiklah, berangkat. Sebentar. Kalau biasanya tuh ya artis-artis atau penyanyi-penyanyi line up-nya adalah band lokal ya kan. Biasanya tuh penyanyi-penyanyi yang membuka acaranya sebelum artisnya. Sekarang lebih spesial lagi. Penampilan Dere dibuka dengan penampilan Baiklah, kalau begitu barulah kita saksikan, inilah dia. Dari juara kita Syarudin Esok M. Adem. Ah, Asik. Ayo. Terbang bersama diriku. Datang tinggalkan salah aku. Ada makna tersembunyi dari sini, dari pertigaan. Dari sini. Ada siapa? Adis? Coba ini sini maju. Berdiri. Ih, tak boleh harus berdiri. Ih, tak boleh harus berdiri. Mama aku. Ini. Nih. Ayo. Siapa? Gimana nih? Siapa? Ini. Nih, Sinta.
Berdiri. Namanya siapa? Berdiri. Ayo, tadi jargonnya yang disebutkan oleh Pak Kadis apa? Baik, Kak. Sehatkan badan, hebatkan keluarga. Nah, salah. Tepat ya. Coba lagi. Mirip, udah mirip, Iya. tapi belum tepat. Itu betul. Kang. Ayo, nah, coba. Hei, jangan. Oke. Permisi, maaf, permisi. Dengan Ibu siapa? Permisi. Tia. Maaf. Tia. Dengan Ibu siapa? Ibu Tia. Tia. Sehatkan hidup, sehatkan keluarga. Ayo, apa jawabannya? Sehatkan hidup, hebatkan keluarga. Excellent. Atas nama siapa? Hilma. Oke, terima kasih hadiah. Oh, enggak ini.